Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168897, mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menyampaikan hasil jawaban juga pemaparan tentang UAS Perilaku Organisasi. Baiklah, saya langsung pada jawabannya saja. Untuk soalan yang pertama, jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Baiklah, kita langsung kepada pembahasan tiap-tiap ilmu dalam perilaku keorganisasian. Yang pertama ada psikologi. Ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan juga mengendalikan perilaku seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada sosiologi. Ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku keorganisasian, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan dan juga nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Yang keempat ada politik, sejarah, dan ekonomi. Bidang ilmu lain seperti ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi juga ikut memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu perilaku keorganisasian. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku dan individu dari suatu kelompok dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi, pengalokasian wewenang, dan pengolahan konflik. Ilmu sejarah terutama tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa model dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan. Model-model ekonomi tersebut memberikan sumbangan yang berarti terutama dalam proses pengambilan keputusan. Bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Alasannya karena perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia serta psikologi industri. Baiklah, untuk jawaban yang kedua, perilaku organisasi perlu sekali untuk dipelajari oleh mahasiswa manajemen. Nah, juga perilaku organisasi perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan. Karena yang pertama, perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen karena salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Lalu, perilaku organisasi sangat perlu dipelajari oleh manajemen sumber daya manusia dikarenakan di suatu perusahaan atau organisasi adalah analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan serta mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berusaha untuk menjaga setiap hubungan industrial suatu perusahaan. Lalu, apa saja prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi?
Untuk jawaban nomor 3, nah prinsip-prinsip organisasi secara umum, yang pertama ada prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan berjalan dengan maksimal. Lalu yang kelima ada prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang di bawahnya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Lalu yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasian, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau disebut dengan atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang ketujuh ada prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu untuk jawaban soal yang keempat, penjelasan dari link yang sudah diberikan yaitu merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Ada tujuan perilaku organisasi. Yang pertama, menentukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas. Lalu ada kepuasan kerja, yaitu memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi, dan hukumannya atau karakteristik kelompok kerja. Yang ketiga ada budaya organisasi. Saat organisasi tumbuh lebih besar, mungkin perusahaan merasa kesulitan untuk mempersatukan tim ke dalam satu tujuan. Disinilah tujuan perilaku organisasi, yakni memahami dan merancang saluran komunikasi serta struktur kepemimpinan yang dapat memperkuat budaya organisasi. Lalu yang keempat, kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Lalu yang kelima, memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Yang ketujuh, mengembangkan tim yang baik. Mengembangkan tim yang baik dan handal memerlukan kerja keras. Jadi, jika ingin tim yang baik, semua anggota harus bekerja sama, berkoordinasi, dan termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik juga. Lalu yang kedelapan ada meningkatkan
Produktivitas. Semua hal di atas membawa tujuan terpenting, yakni meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Jika semuanya diterapkan dengan baik, maka perilaku organisasi akan membantu semua anggota untuk bekerja sebaik mungkin. Nah, berikut ini cara mengubah atau mengembangkan perilaku organisasi yang telah ada untuk memperkuat tim. Yang pertama, memiliki pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat adalah langkah awal dalam membangun tim yang solid. Yang kedua, memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Pastikan manajemen memilih karyawan yang sesuai budaya perusahaan. Contohnya, jika bisnis perusahaan adalah kedai kopi kekinian, pilih karyawan yang mempresentasikan kepribadian bisnis. Lalu 3, ada review budaya kerja, yaitu budaya kerja sesuai sesuatu yang statis. Manajemen juga perlu mereview budaya kerja secara berkala, karena budaya kerja harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, tentukan tujuan. Nah, tentukan tujuan dengan jelas dan memudahkan anggota tim dan manajemen untuk menentukan kesuksesan. Yang kelima, memotivasi. Memotivasi karyawan adalah cara perusahaan untuk memperoleh tujuan bisnis bersama dengan tim. Pemimpin atau HR bisa mengajukan pertanyaan kepada karyawan dan memandunya untuk menemukan jawaban yang benar. Dengan demikian, mereka terlibat dalam setiap progres yang ada dalam perusahaan. Yang terakhir, menetapkan aturan yang jelas. Selain tujuan yang jelas, tetapkan pula aturan yang jelas. Jelaskan aturan dan alasan dengan jelas kepada semua orang di perusahaan. Jika saat ini perusahaan memiliki aturan sering dilanggar, maka review ulang dan buat aturan yang baru. Lalu untuk jawaban soal yang kelima, jika sebagai seorang manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, kita harus menerapkan teori-teori perilaku organisasi yang pernah kita pelajari. Seperti yang pertama, kita dapat memprioritaskan komunikasi. Untuk mengelola tempat kerja yang beragam, organisasi perlu memastikan bahwa mereka berkomunikasi secara efektif dengan karyawan. Yang kedua, kita dapat memperlakukan setiap karyawan sebagai individu. Artinya menghindari membuat asumsi tentang karyawan dari latar belakang yang berbeda. Lihatlah setiap karyawan sebagai individu dan menilai keberhasilan dan kegagalan berdasarkan prestasi individu daripada menghubungkan tindakan dengan latar belakang mereka. Yang ketiga, pekerjakan yang paling memenuhi syarat. Untuk membangun tempat kerja yang beragam sangat penting untuk merekrut bakat dari berbagai latar belakang. Lalu yang keempat, bersikap terbuka. Artinya mengakui dan mendorong karyawan untuk menyadari bahwa pengalaman, latar belakang, dan budaya seseorang bukan satu-satunya yang bernilai bagi suatu organisasi. Lalu yang keenam, jawaban yang keenam, pengaruh perilaku organisasi dengan kinerja pegawai, yaitu perilaku organisasi merupakan fungsi dari interaksi individu dengan lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja pegawai. Dalam organisasi yang efektif, seseorang pemimpin memiliki kewajiban untuk dapat memahami setiap perilaku karyawannya, karena hasil dari setiap perilaku organisasi diharapkan merupakan hasil kerja efektif. Artinya setiap kerjaan dapat diselesaikan dengan standar waktu yang telah ditentukan. Adapun jurnal yang mendukung jawaban ini yaitu dengan judul jurnal yaitu pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Nah, isi jurnal dan pembahasannya yaitu penelitian ini berjudul pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Perilaku organisasi sebagai persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dapat memberi dampak yang berarti dalam suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan sampel berjumlah 21 dari populasi yang berjumlah 106 karyawan. Dari penelitian ini menggambarkan adanya hubungan antara pelaku organisasi terhadap kinerja karyawan di mana variabel perilaku organisasi lebih mendominasi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Lalu untuk jawaban yang ketujuh,
Faktor-faktor yang memegang peranan dalam pembentukan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal, yakni ada kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya untuk mengolah pengaruh-pengaruh dari luar. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yakni ada objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan akan dijadikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilaku yang selaras dengan lingkungannya. Apabila perilaku terbentuk dapat diterima oleh lingkungannya dan dapat diterima oleh individu yang bersangkutan. Lalu untuk jawaban soal nomor 8, hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Nah, sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindarkan. Ini akan tampak dalam sikap dan perilaku nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarnya. Contohnya, seseorang yang selalu bersikap sopan santun akan selalu berusaha menjaga tutur kata dan sikap sehingga dapat membedakan tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu untuk jawaban soal nomor 9. Nah, keberagaman dalam organisasi atau diversity in organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Lalu yang ke-10, jawaban yang ke-10, ada jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama ada usia, yaitu hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang. Lalu yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Nah, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita kecuali jika dikaitkan dengan budaya setempat berkaitan dengan keabsenan, bahwa wanita tidak memiliki tingkat keabsenan yang tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi dari seorang wanita berumah tangga. Yang ketiga, status perkawinan. Tidak dapat terdapat hubungan antara status perkawinan dengan produktivitas. Namun hasil riset menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah mempunyai tingkat pengunduran diri yang rendah, tingkat keabsenan yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaannya dibanding rekan sejawat yang belum menikah. Hal ini dapat dikaitkan dengan status perkawinan yang menuntut suatu pertanggungjawab lebih besar. Yang keempat ada etnis. Nah, faktor biologis etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Lalu yang kelima ada ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam, atau Afrika, Amerika, Indian, atau Alaska, natif Asia, natif Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Lalu untuk jawaban nomor 11 atau nomor terakhir. Nah, tugas-tugas yang sudah diberikan dan sudah saya kerjakan selama mengikuti kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. Yang kedua meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Yang keempat meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Lalu yang kelima meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. Yang keenam meringkas bab 9 tentang konflik dan juga negosiasi. Yang ketujuh membuat PowerPoint tentang mengenai perilaku organisasi. Yang kedelapan membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Yang kesembilan meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Baiklah, sekian hasil jawaban ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang membaca, bagi yang mendengar dan menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.